Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dedeh Mintarsi, pengajar di SMA Negeri 1 Parung dengan mata pelajaran yang saya ampu yaitu pelajaran kimia kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS. Selama saya mengajar, saya selalu memperhatikan hal-hal apa yang terjadi terhadap siswa saya, masalah-masalah apa yang terjadi terhadap siswa saya. Nah, yang saya permasalahkan di sini yaitu masalah absensi siswa, masalah kehadiran siswa. Nah, selama saya mengajar untuk tahun pelajaran 2022-2023, masalah kehadiran yang sering terjadi itu adalah adanya siswa yang tidak hadir dikarenakan sakit. Nah, dikarenakan sakit ini berulang-berulang sehingga menimbulkan masalah, gitu kan? Menimbulkan masalahnya terhadap anak itu sendiri karena anak itu sering ketinggalan pelajaran dan juga sering tidak mengerjakan tugas untuk pelajaran saya. Jadi otomatis ketidakhadiran walaupun sakit tetap mempengaruhi untuk penilaian dalam pembelajaran kimia di materi kimia saya di KBM saya. Jadi otomatis untuk supaya tidak berkelanjutan, saya juga ingin tahu kenapa kok anak itu sering sakit. Maka saya panggil anak tersebut, berbicara dari hati ke hati, berbicara juga dengan BP. Jadi kami bertiga, ada siswa, ada BP, kemudian saya juga sebagai pengajar sekaligus sebagai wali kelas anak tersebut, berbicara dari hati-hati ke hati, bertanya kenapa atau apa hal yang menyebabkan anak tersebut bisa sakit dan tidak masuk sekolah gitu. Nah, setelah berbicara dari hati ke hati, bisa disimpulkan ternyata bahwa anak tersebut pola makan dan pola tidurnya yang tidak teratur. Jadi anak tersebut sering tidak sarapan dari rumah. Jadi dia makan siangnya di sekolah. Makan siang di sekolah dengan jajan yang pedas-pedas. Kebetulan anak itu suka makanan pedas gitu. Nah, setelah dia makan pedas, kadang-kadang dia sakit, langsung pulang gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan dan perlu dikonfirmasikan terhadap orang tua. Maka saya pun memanggil orang tua anak tersebut untuk membicarakan solusi apa yang harus dilaksanakan atau dilakukan supaya anak tersebut bisa masuk sekolah dalam kondisi yang sehat. Nah, setelah dipanggil ke sekolah dan berbicara dari hati ke hati dengan orang tua siswa tersebut, maka didapat pula kesimpulan bahwa apa yang dikatakan oleh anak tersebut sama dengan dikatakan oleh orang tua. Jadi anak itu memang jarang sarapan karena sering kesiangan. Kenapa dia sering kesiangan? Karena pola tidurnya juga tidak teratur. Kenapa tidak teratur? Karena anak tersebut selain makannya tidak teratur, pola jajannya jelek di sekolah maupun di rumah, ternyata pola tidurnya juga tidak teratur karena anak tersebut sering memainkan game dan nonton drakor gitu. Nah, ini ketahuan dari orang tua yang dipanggil ke sekolah gitu. Nah, kemudian untuk supaya anak tersebut bisa berubah, maka diperlukan kerjasama. Jadi orang tua dihimbau, karena guru itu hanya bisa meminta bantuan saja kepada orang tua supaya bisa memantau anaknya. Jadi anaknya kalau di rumah dipantau supaya tidak jajan yang pedas-pedas yang menimbulkan rasa sakit kepada anak tersebut, yang menyebabkan kambuhnya penyakit mah tersebut. Kemudian juga
pola tidurnya tolong diperhatikan, tolong dijaga. Walaupun sudah SMA, kalau bisa main HP-nya itu diperhatikan. Kemudian kalau bisa juga, bukan kalau bisa, seharusnya HP-nya juga kalau sudah malam itu diambil dari anak tersebut dan dipegang orang tuanya. Sehingga pada saat anak itu tidur, maka anak itu bisa tidur dan besoknya anak itu tidak kesiangan lagi gitu. Jadi itu himbauan terhadap orang tua, ya, himbauan atau mungkin hal-hal yang harus dilaksanakan di rumah. Jadi orang tua memantau di rumah dan kami di sini memantau kondisi anak tersebut di sekolah dengan cara dilihat kalau pagi-pagi, ya, disuruh melapor kepada saya gitu kan, selama 1 minggu atau 2 minggu untuk membiasakan bahwa anak itu memang membawa bekal dari rumah. Jadi membawa bekal dari rumah, kemudian sarapan juga dari rumah, sehingga anak tersebut bisa menjalankan pola makan dengan baik dan juga bisa menjalankan program sekolah yang harus membawa bekal dari rumah gitu. Jadi ada kerjasama dari pihak sekolah dan pihak orang tua gitu loh untuk menjaga pola makannya. Nah kemudian untuk menjaga pola tidurnya gitu kan. Jadi si orang tua wali ini diharapkan bisa memantau dengan sangat kondisi tidur anaknya di rumah gitu kan. Kemudian kami dari pihak sekolah memantau anak tersebut kesiangan atau tidak gitu kan. Karena kalau pola tidurnya bagus, maka anak tersebut tidak akan kesiangan sampai ke sekolah. Nah sekarang bagaimana caranya supaya bisa melihat anak itu tidak datang kesiangan ke sekolah. Jadi selama sama dengan membawa sarapan itu, selama waktu 2 minggu, maka anak dibiasakan untuk melaporkan ya kepada saya selaku pengajar dan selaku wali kelas selama 2 minggu melaporkan bahwa dia itu tidak datang terlambat dan selalu membawa makanan. Nah, hal itu diharapkan untuk menjadi solusi supaya anak itu tidak sakit-sakitan dan juga tidak kesiangan, sehingga dengan masuk kelas seperti biasa, belajar seperti biasa, diharapkan pembelajaran tidak tertinggal dan juga tugas-tugas bisa dilaksanakan dengan baik, bisa dikumpulkan sesuai dengan waktunya sehingga nilainya tidak menjadi kosong. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini anak itu bisa membawa hikmah dan pembiasaan-pembiasaan yang baik menjadi kebiasaan yang baik untuk seterusnya, sehingga anak ini bisa lulus dengan baik dan bisa menyongsong masa depan yang gemilang. Nah, mungkin itu masalah-masalah yang saya hadapi selama saya mengajar kimia di SMA Negeri 1 Parung tahun pelajaran 2022 2022-2023 semester pertama, utamanya di bulan Oktober. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.